Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Abdullah. Biasa panggil Abi. Dari sini saya akan menjelaskan perangkat keras pada komputer. Perangkat keras pada komputer. Apa itu perangkat keras pada komputer? Perangkat keras pada komputer adalah seluruh komponen fisik dari sistem komputer yang memiliki bentuk nyata dan dapat disentuh, yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data, memproses data, menampilkan hasil pemrosesan, dan menyimpan data maupun program agar komputer dapat beroperasi sesuai perintah penggunanya. Perangkat keras pada komputer terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perangkat keras pada casing. Yang kedua, media penyimpanan data. Yang ketiga, alat input. Keempat, alat output. Dan kelima, perangkat tambahan atau peripheral device. Di sini akan menjelaskan yang pertama, perangkat keras pada casing. Perangkat keras pada casing. Perangkat keras pada casing adalah komponen utama komputer yang terpasang di dalam sebuah kotak komputer. Sini dibagi menjadi beberapa bagian. Terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak komputer yang memproses semua perintah dan data. Lalu yang kedua, memori atau RAM, tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Ketiga, papan motherboard. Ini papan utama yang menghubungkan semua komponen di dalam komputer seperti CPU, RAM, dan VGA card, dan lain-lain. Selanjutnya, keempat, VGA card atau kartu grafis. Ini mengolah data grafis agar bisa ditampilkan ke monitor. Biasa digunakan untuk game, untuk ngedit, lalu untuk rendering 3D. Yang kelima, sound card, mengolah data suara agar bisa keluar melalui speaker. Selanjutnya, media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi agar dapat digunakan kembali di kemudian hari. Data yang disimpan bisa berupa dokumen, gambar, video, program, maupun sistem operasi. Media penyimpanan data terbagi menjadi dua. Yang pertama, internal storage, dan yang kedua, external storage. Jadi saya akan menjelaskan apa itu internal storage. Internal storage adalah media penyimpanan yang berada di dalam perangkat komputer atau laptop yang tidak mudah dilepas. Perangkat ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data utama. Ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, RAM atau random access memory. Ini menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Data akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang kedua, ROM atau read only memory, penyimpanan permanen yang berisi sistem dasar komputer atau BIOS. Data tidak akan hilang saat komputer dimatikan. External storage. External storage adalah media penyimpanan yang berada di luar perangkat dan dapat dilepas dan dipindahkan dengan mudah. Biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan data atau backup, atau memindahkan file. Sini ada 4 bagian. Yang pertama, disket, media penyimpanan lama dengan kapasitas kecil. Dia berbentuk persegi dan tipis. Kapasitasnya penyimpanan ini 1,44 MB. Lalu yang kedua, PCD dan DVD. Media penyimpanan berbentuk cakram optik. PCD digunakan terutama untuk penyimpanan film atau video dengan kualitas standar. Kapasitasnya sekitar 700 MB. Lalu DVD adalah pengembangan dari PCD dengan kapasitas kualitas yang lebih tinggi dengan kapasitas 4,7 GB. Selanjutnya, flash hard disk atau HDD.
Ini penyimpanan data utama dengan kapasitas besar. Lalu selanjutnya flash disk, penyimpanan portable menggunakan USB, berukuran kecil dan ringan, kapasitas bervariasi mulai dari beberapa GB hingga ratusan GB. Selanjutnya alat input. Alat input adalah perangkat keras pada komputer yang digunakan untuk masukkan data atau perintah di dalam komputer. Data yang dimasukkan bisa berupa teks, angka, gambar, suara, dan data lainnya. Sini ada 4 bagian. Yang pertama keyboard. Ini alat untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Digunakan untuk mengetik dan memberi perintah. Seperti di gambarnya, keyboard. Yang kedua ada mouse. Mouse ini alat untuk menggerakkan kursor di layar atau monitor kalian. Digunakan untuk mengklik atau memilih dan membuka program. Ya, ini gambar mouse. Lalu ada perangkat multimedia. Gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar webcam. Alat ini untuk mengambil sebuah gambar atau video. Lalu selanjutnya scanner, alat untuk memindai dokumen atau gambar dari bentuk fisik menjadi file digital di komputer. Biasanya kita jumpai di ya, di kasir. Terus selanjutnya alat output. Output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan dan menghasilkan hasil proses data dari komputer kepada pengguna. Output bisa berupa gambar, suara, dan cetakan. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama monitor, menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk gambar, teks, dan video di layar. Jadi ini gambar di monitor. Line coordinate, jumpa kalian ini. Lalu ada printer. Ini mencetak data dari komputer ke dalam bentuk kertas atau hard copy. Biasa kita jumpai di tukang fotokopi. Lalu speaker. Ini menghasilkan suara atau audio di komputer. Ini gambar speaker ya. Lalu proyektor, menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Ini biasa digunakan di presentasi. Selanjutnya, ini yang terakhir, perangkat tambahan atau peripheral device. Ada 2 bagian. Yang pertama modem atau modulator dan demodulator. Perangkat ini yang menghubungkan komputer ke internet, mengubah signal digital menjadi signal analog dan sebaliknya. Digunakan untuk akses ke internet di rumah ataupun di kantor. Yang kedua, network card atau network card interface card atau NIC. Perangkat yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan internet. Ini bisa berupa LAN card ini dengan kabel ya, dan WiFi card yang tanpa kabel. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.